tua saya Pak Haji Saleh Asnawi. Jadi karena beliaulah dan doa orang tualah saya bisa jadi anggota dewan 2 kali, Bu. Jadi jangan salah, saya sudah merasakan jadi anggota dewan 2 kali. Kalau Bang Ali belum pernah, tapi saya sudah 2 kali. Bang Ali belum tahu kalau jadi dewan itu nggak enak, tapi kenapa dia pengen banget jadi dewan? Itu pertanyaannya. Kenapa Bang Ali? Hah? Kenapa pengen jadi dewan? Nggak enak sedikit, Bu, enaknya banyak, Bu. Makanya jadi pengen jadi dewan. Makanya hari ini pasti saya yakin di rumah Ibu banyak foto-foto caleg ya. Banyak nggak, Bu? Banyak. Banyak caleg datang. Senyum-senyum. Nanya kabar, Bu, ya. Jadi inilah orang tua saya dan mama saya juga tadi. Jadi karena beliaulah doa-doanya yang membuat saya insya Allah mudah-mudahan terus bisa berbuat baik buat masyarakat. Yang saya hormati, saya banggakan Bang Ali Taufik, calon anggota DPRD Provinsi Banten. Nomor urut berapa, Bu? 1 dari partai PKB. Insya Allah kita doakan kalau niatnya ikhlas tulus buat masyarakat, mudah-mudahan insya Allah Allah lantik dia. Bang Bandi dan Bang Sofyan dan seluruh sahabat-sahabat semua yang saya hormati, saya banggakan. Wabil khusus Bapak Ibu yang hadir hari ini yang saya banggakan, saya cintai. Pertama, syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saya ini suatu luar biasa. Terima kasih Ibu Bapak sudah mau menyempatkan waktu, mau datang, mau ketemu, sekedar silaturahmi. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan Bapak Ibu datang untuk silaturahim, mudah-mudahan insya Allah ke depan ada manfaatnya. Ibu yang di belakang kedengeran, Bu? Kedengeran ya. Sholawat dan salam mari kita selalu curahkan pada junjungan kita Nabi besar baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua yang hadir hari ini mendapat syafaatnya dan Nabi. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya cintai. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu ini hari Minggu. Minggu itu biasanya bersama keluarga, benar nggak? Tapi Bapak Ibu bersedia hadir hanya sekedar ingin kenal, sekedar silaturahim dengan kami berdua. Saya Rano Alfat dan ini Bang Ali. Jadi terima kasih waktunya. Salam buat keluarga Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu hadir ke sini untuk silaturahim Allah ganti dengan menjadi amal ibadah buat kita semua. Saya sebetulnya senang sekali bahwa bisa turun di wilayah Tangerang Selatan ini luar biasa. Ini berkat papa saya sebetulnya. Saya ini anggota DPR RI yang sudah 2 kali merasakan menjadi anggota dewan. Tapi banyak suara saya itu di Kabupaten Tangerang, bukan di Tangerang Selatan. Makanya orang jarang kenal. Yang kenal adalah Rano Karno, jarang kenal Rano Alfat. Ya saya sadari bahwa nggak semua bisa kita temui masyarakat. Makanya hari ini saya harus lebih banyak bergerak, bukan cari suara. Hari ini saya sudah bukan fasenya cari suara sebetulnya, tapi bagaimana keberadaan saya itu benar-benar nanti ke depan dirasakan manfaatnya. Jadi kalau urusan suara itu biasanya cuma sebentar, urusan itu hanya urusan 1-2 hari tanggal 14 Februari. Tapi bagaimana ke depan manfaat sebagai anggota DPR RI itu bisa dirasakan. Benar nggak, Bu? Ibu milihnya caleg cuman gara-gara apa kira-kira? Butuh kenal nggak? Butuh amplop?
Amplopnya doang atau isinya? Aduh, gawat ya. Bang Ali gawat ya. Terus apa lagi? Butuh visi misinya? Hah? Lebih senang manfaat ke depan atau amplopnya? Dua-duanya. Aduh. Jadi sebetulnya gini Bu, prinsipnya bahwa jangan jadikan ajang pemilihan umum ini sebagai ajang 5 tahun sekali untuk mendapatkan manfaat di satu hari tanggal 14 Februari itu. Tapi bagaimana kita bisa merasakan manfaat keberadaan anggota dewan yang menjadi wakil ibu semua. Terus terang Bu, anggota dewan itu hari ini saya itu lebih ingin menjadi anggota dewan yang bisa eksekusi, bukan hanya menerima aspirasi. Jadi Bang Ali nanti harus tahu, paham. Anggota dewan itu tugasnya memang hanya menerima aspirasi, tapi itu gak menarik bagi saya. Tapi hari ini saya pengennya anggota dewan itu bisa langsung eksekusi dari permohonan aspirasi itu. Contoh Bu, ada berapa kali kita membantu warga yang kesulitan masuk rumah sakit Bu. Emang gampang masuk rumah sakit kalau tiba-tiba ibu kena musibah? Enggak gampang. Ibu punya BPJS belum tentu dapat kamar. Benar enggak? Belum saat harus ke rumah sakit keadaan kritis, ibu punya ambulannya? Enggak kan? Sulit ibu. Nah, kami berapa kali harus ngotot-ngotot istilahnya sama rumah sakit yang karena keadaan kritis pasiennya harus balik lagi karena BPJS-nya mati. Benar nggak Bu? Belum kira-kira udah kritis disuruh balik lagi minta rekomendasi puskesmas, repot. Artinya apa? Itu semua administrasi. Nah, itu tugas kami anggota dewan itu langsung eksekusi. Artinya jangan ada lagi hal-hal yang seperti itu. Itu yang kecil-kecil saja Bu. Ibu-ibu ini kan nggak jauh-jauh nanti urusannya kesehatan, pendidikan, benar nggak? Bantuan-bantuan yang ada dari pemerintah pusat dan daerah, PKH gitu kan? Benar nggak? Jangan sampai PKH itu yang didapetin malah orang-orang yang sebetulnya nggak punya haknya, gitu kan? Nah itu kita luruskan. Nah sebetulnya eksekusi-eksekusi itu yang dibutuhkan masyarakat. Urusan sekolah karena sistem zonasi orang prestasi nggak bisa masuk. Masuk harus bayar katanya. Saya nggak tahu. Benar nggak bayar Bu? Betul itu. Ada di Tangsel. Nah, hal-hal seperti itu yang ibu sadari dengan adanya anggota dewan yang menjadi wakil ibu hari ini itu harus dirasakan manfaatnya. Nah saya itu pengennya begitu Bu. Saya bukan cuma pengen sekedar cari suara hari ini. Kalau suara di kabupaten itu mungkin penduduknya lebih banyak daripada Tangerang Selatan. Benar nggak? Tinggal ambil aja. Saya dulu suaranya terbanyak kedua di Kabupaten Tangerang. Suara saya tinggi sekali di kabupaten. Tapi bukan itu. Hari ini DPR RI itu kan Tangerang Raya. Masa saya datang ke Tangerang Selatan orang nggak ada yang kenal? Enak nggak kira-kira? Gak enak Bu. Kondangan datang nggak ada yang kenal. Kenalnya kalau nggak Rano Karno Bu Airin. Ya, padahal ada Rano Alfat gitu loh. Yang manfaatnya juga bisa sama, bisa dirasakan langsung. Apa program yang nggak bisa kita dorong? Makanya ke depan itu Bu, nanti kami itu pengennya nggak lagi sifatnya hanya menerima aspirasi, tapi eksekusi. Nanti ada ibu-ibu yang kesulitan masuk sekolah anaknya, kita yang bantu. Kalau ibu memang nantinya mendukung kami, dan gitu. Nah itu manfaatnya, manfaat keberadaan anggota dewan. Ada yang sakit, jangan sampai sulit masuk rumah sakit.
Ada yang harusnya membutuhkan bantuan, misalnya PKH dan lain-lain, kok nggak dapet, kan gitu kan? Itu yang kita dorong. Program jalan, apa program-program pembangunan, nah itu urusan masyarakat itu aman Bu, karena itu memang perjuangan kita. Apalagi yang dibutuhkan masyarakat, ayo. Kita diskusi di sini kan. Kita pengennya ibu merasakan, oh milih Rano Alfat, ini loh manfaatnya. Oh milih Pak Ali, ini loh manfaatnya nanti ke depan. Mau seperti itu atau hanya sekedar amplop saya tanya? Pendek kita. Ibu-ibu hobi yang panjang apa yang pendek kan gitu? Nah kita mau main pendek atau panjang gitu kan? Kalau main pendek itu kita beli sekali habis itu selesai Bu. Gak ada manfaatnya. Kalau urusan itu Bu, anggap aja itu rezeki Bu, aman Bu. Kami nggak mengajarkan anggota dewan berbagi, nggak boleh, itu namanya politik, nggak boleh. Ya tapi kalau apa ya, saya selalu ngomong, kalau yang hadir ini saya anggap keluarga, saya berbagi sama keluarga, boleh nggak kira-kira? Nah, gitu aja. Jadi lebih senang anggap masyarakat sama keluarga. Benar nggak? Ya kan? Kalau buat masyarakat nggak boleh. Tapi kalau buat keluarga, ya wayanya orang keluarga berbagi, saya punya rezeki kok gitu loh. Tapi bukan money politik tujuannya. Jadi tujuan itu jangan selalu uang, tapi manfaat ke depan. Kalau ibu beli putus selesai Bu, nggak ada manfaatnya. Makanya saya senang kalau kumpul-kumpul gini dianggap keluarga. Besok saat saya turun ke rumah ibu, ibu kenal saya. Minimal tetangga-tetangga ibu tadi 5 orang itu kenal saya. Kalau kondangan saya ada yang nemenin, jangan sendirian aja gak ada yang kenal. Gak enak juga Bu. Udah jadi pejabat negara gitu kan Bu. Udah, oh ini pejabat negara Rano Alfat, anggota DPR RI. Tapi datang gak ada yang kenal, gak menarik Bu. Sama sekali nggak ada manfaatnya. Makanya hari ini pertemuan yang baik ini, silaturahim yang baik ini tujuannya harus mulia. Jangan lagi hanya sekedar ngarapin sesuatu. Itu gampang Bu. Kalau sudah dianggap keluarga, bagi rezeki sama keluarga itu suatu yang kewajiban dimaklumi. Benar nggak Bu? Pulang dari sini, ibu datang nganggap saya masyarakat atau nganggap saya keluarga saya? Oh. Bisa aja ibu sendiri. Iya kan? Saya datang ke rumah ibu hanya sekedar bisa makan sama Bang Ali kan bisa. Kenalin, nanti kok nasi sendiri. Ya, masakan gitu Bu. Ngeliwet, kan enak sebetulnya. Jadi jangan lagi nganggap kami berdua ini hanya sekedar caleg yang datang 5 tahun sekali, jual beli selesai. Gak ada manfaatnya. Ibu teriak-teriak, wah anak saya mau masuk sekolah, kan sudah dikasih duit kemarin. Begitu loh. Gak ada manfaatnya. Pak saya masuk rumah sakitnya nolak saya gitu loh. Lah, ibu kemarin dapat duit berapa dari saya Bu? Ini pertanyaannya. Gak begitu Bu. Konsep anggota dewan itu gak begitu. Dewan itu cari manfaatnya. Kami pengennya punya eksekusi. Jadi kalau ada keluarga ibu kena musibah masuk rumah sakit sulit, kami siap berantem buat ibu. Lah apa urusannya gitu loh. Kita siap berjuang. Ini saya kasih contoh, ada satu orang kiai besar ini. Dia datang ke saya, dia cerita, Bang Haji kata dia, ngomong ke saya itu mendukung salah satu wali kota. Saya berjuang mati-matian saat itu sampai hampir kelempar batu kata dia saat di KPU. Sedangkan saya ini umurnya sudah 72 tahun hari ini. 72 tahun, 45 tahun dia punya pesantren. Muridnya sudah di mana-mana. Apa dia bilang? Saat si wali kota itu jadi, buru-buru rasa terima kasih. Nah, sebagai seorang kiai, kira-kira dia nuntut nggak terima kasih itu? Enggak, karena dia ikhlas. Nah saya bilang Pak Kiai, saya sarankan hari ini, besok-besok kalau ngedukung siapapun suruh aja ngadep saya dulu.
Anggap aja anaknya Pak Kiai Rano Alfa. Jadi kalau mau dukungan Pak Kiai, ketemu Rano Alfa gitu. Jadi kalau besok-besok wali kotanya ingkar, kita yang janji, yang nagih janjinya, gitu loh. Kita yang berani nagih, berantem pun jadi, kan gitu. Nah, kenapa? Karena itu buat manfaat kok, buat masyarakat gitu loh. Nah, saat itu hari ini ya apapun kegiatannya biasanya insya Allah kita bantu. Tujuannya kita, apalagi kalau saya DPR RI itu lebih luas. Jadi programnya nggak hanya program-program yang sifatnya bisa langsung dirasakan masyarakat, tapi lebih sifatnya umum. Misalnya hari ini kita dorong, kita pengen forum RT RW, itu RT RW itu lebih dihargai oleh pemerintah daerah. Gimana caranya? Naikin gajinya, naikin honornya. Lah kenapa honor RT RW harus dinaikin? Kalau honor RT RW naik, saya yakin dia punya duit, dia lebih dihargai, manfaatnya buat masyarakat juga. Benar nggak? RT-nya gagah, punya uang sakunya ada, masyarakat dilihat ada yang susah, wayanya dia bantu. Tapi kalau RT-nya cuma 300.000, potong lagi pajak, belum tim sukses, habis. Bantu masyarakat akhirnya cuma minta, gitu loh. Nah ini yang kita pengen eksekusi, makanya nanti pemerintah daerah kita dorong. Guru-guru ngaji, ibu-ibu PAUD itu kita dorong. Ibu-ibu kader, gimana caranya lebih dihargai pemerintah daerah. Jangan hanya urusan pemilihan wali kota, pemilihan gubernur baru dicari, jangan. Bergening yang keras bu, gitu loh. Jadi nanti disitulah hak politik bapak ibu semua akan dirasakan manfaatnya. Saya pengen bapak ibu nanti yang hadir hari ini menjadi tokoh perwakilan di tengah-tengah masyarakat. Jangan lagi nanti ngeliat tetangga susah ibu diem, jangan ngeliat tetangga ada yang susah masuk rumah sakit ibu diem. Ibu udah kenal kita kan gitu. Makanya tadi kenapa Bang Bardi sarankan 5 orang, minimal ibu jaga 5 tetangga lah. Jadi tokoh di antara 5 tetangga, mungkin bisa lebih luas lagi. Jadi hari ini bu, carilah manfaat pahala sebanyak-banyaknya. Jangan urusan cuman pileg, itu urusan hari akhir. Amplop serangan apa namanya itu? Pajar lah, apalagi tuh malam-malam ada yang ketok, gitu ya bu ya. Pakai sembako ya. Jadi kalau itu kita lakukan, Bang Ali lakukan, saya lakukan, itu nggak lebih hal dari hanya untuk memberikan keluarga kita rezeki, itu aja. Jadi jangan anggap itu serangan pacar atau apa, enggak lah, kita nggak mau itu. Kita nggak ngajarin namanya money po, nggak boleh bu. Kita ingin ibu cari manfaat keberadaan kami berdua. Saat jadi jangan seperti beli putus, benar nggak? Dicari hilang lagi gitu kan? Ini rumah saya, gitu. Jadi ibu nagihnya kan gampang ke sini. Mungkin kalau DPR RI lain ada yang jauh, tapi kalau saya kan di sini, gitu. Ada perwakilannya di sini, makanya tadi jaminannya papa saya ini beruntung bu. Papa dan mama saya ikut. Sebetulnya karena berbagi tugas. Jadi saya bilang, istri saya juga turun sekarang. Saya bilang, ini periode ketiga adalah periode di mana kita harus bisa mencari manfaat sebanyak-banyaknya. Jangan lagi fokus cari suara. Karena kalau cuma cari suara, kita sudah tahu cara main cari suara. Gitu loh, rezeki ada, uang ada. Kalau tadi kata ibu, wah yang penting ada uangnya, kan gampang kalau bagi saya. Benar nggak? Rezekinya ada, tapi bukan itu. Gimana caranya keberadaan saya dikenal, ada manfaatnya, banyak keluarga. Jadi kalau saya datang ke tempat ibu yang ada di belakang itu, di rumah-rumahnya, oh ini lu saudara saya Rano Alfat, ayo bareng, ada kondangan. Itu kan enak. Dikenal, ada tokoh-tokoh, majelis taklim, apa kegiatan kepemudaan nanti, apa yang bisa kita dorong bareng. Banyak bu, banyak banget yang nanti bisa kita perjuangkan bareng. Jadi terima kasih sekali lagi atas pertemuan ini. Salam buat keluarga semua yang ada di rumah. Dan sekali lagi mohon doanya biar saya dan Bang Ali insya Allah nanti bisa amanah. Jadi anggota dewan itu biasanya Bang Ali kalau baru-baru nanti
Jangan lupa banyak-banyak minum pil. Jadi pil biar penyakit pikunnya nggak datang. Jadi kalau sudah dipilih biasanya pura-pura lupa itu. Jadi harus dijaga itu, harus dijaga banget itu, jangan sampai itu. Karena nanti kenapa? Bapak Ibu sudah berjuang buat kami, cari 5 suara. Kita lupa sama Ibu, kan Ibu nggak mau kan? Malu sama keluarga-keluarga sekitarnya. Nah ini yang kita nggak mau. Jadi kehadiran Bapak Ibu harus benar-benar dicatat jadi bagian kita, bagian keluarga besar kita. Sekali lagi, saya tanya yang di belakang sampai di depan, lebih senang hari ini dianggap masyarakat atau keluarga? Bukan gara-gara ada uang di belakangnya. Enggak lah, uang. Enggak lah. Kalau yang namanya keluarga kan sudah enak begini, ngobrol enak ya Bu ya, main. Masa nggak bangga punya keluarga anggota DPR RI kan gitu. Gini-gini anggota DPR RI loh Bu, bukan caleg loh Bu ya. Anggota yang sudah jadi gitu loh. Jadi insya Allah lah, mudah-mudahan pasti dengan silaturahim ini kita punya manfaat bareng-bareng Bu. Jadi jagalah wilayah Ibu masing-masing, minimal kasih tahu tadi tujuan berpolitik itu bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat ke depan, bukan hanya sekedar yang namanya serangan pajak. Kalau ada yang ngasih serangan pajak, anggap itu rezeki dari yang di atas. Termasuk kalau Bang Ali kasih, anggap aja itu rezeki keluarga. Bang Ali ya? Insya Allah lah, insya Allah mudah-mudahan kita ada manfaatnya. Terima kasih sekali lagi. Salam buat keluarga dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau sesuatu yang tidak berkenan. Sekali lagi jangan anggap kami berdua orang lain, anggaplah bagian dari keluarga besar Bapak Ibu semua yang hadir.